Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian untuk spesia dengan judul penelitian kajian kinerja kriteria ruang publik ramah anak berdasarkan persepsi anak di Kota Bandung dengan studi kasus Taman Superhero dan Taman Anak Tongkeng dengan peneliti Muhammad Hilmi Fajar Akbar dengan NPM 100703150067. Latar belakangnya terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada fenomena demografis, kemudian ada dari SDGs, kemudian ada kota layak anak, dan kemudian ada persepsi. Kemudian urgensi penelitian dan keterkaitan, di mana jumlah berikut ini adalah beberapa poin tentang poin-poin urgensi penelitian, dan keterkaitannya adalah bagaimana jumlah penduduk usia anak harus disikapi untuk memenuhi hak-hak anak dan akses ruang publik. Menetapkan Kota Bandung sebagai kota layak anak harus didukung dengan infrastruktur ramah bagi anak, dan perlunya ada penilaian persepsi pengguna sebagai mewujudkan ruang yang benar-benar cocok dengan konteks fisik, sosial, dan lingkungan. Tujuan bersama yang dipakai ada 6. Yang pertama Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penataan ruang, kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Kemudian ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di kawasan perkotaan. Kemudian ada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten kota layak anak. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2006 tentang teknik fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Kemudian ada RT/RW Kota Bandung tahun 2011-2031. Kemudian ada poin-poin tinjauan pustaka atau kajian teoretik yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tentang ruang publik, yang kedua adalah prinsip ruang publik, yang ketiga adalah tipologi ruang publik, yang keempat adalah anak, kemudian ada tentang perkembangan anak, kemudian ada persepsi dan ruang ramah anak. Tinjauan pustaka yang digunakan terdiri dari 4 elemen penelitian, yaitu ruang open space, display value, kemudian ada safety, kemudian ada access, kemudian ada integration. Kemudian variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 12 variabel penelitian. Yang pertama adalah location and size, kemudian ada safe space, yang ketiga ada temporal length, yang keempat ada signage, yang kelima ada setting, yang keenam ada barriers and fence, yang ketujuh ada lighting and toilet facilities, yang kedelapan ada entrance. Yang kesembilan ada trees and plants, yang ke-10 ada playground equipment, yang ke-11 ada sand playground, kemudian ada yang ke-12 ada water playground. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan ke analisis yang dilakukan, yaitu menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif, di mana analisis ini menggambarkan fenomena untuk memverifikasi penelitian ini. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Kemudian berikut ini adalah hasil analisisnya Taman Superhero dan Taman Anak Tongkeng dengan deskripsi dan verifikasi dari kajian teoretik yang sudah ada. Ada safe space, ada entrance, ada pavilion land, ada signage, ada seating, ada barriers and fence, ada playground equipment, ada lighting and toilet facilities, ada trees and plants, ada sand playgrounds, dan untuk kriteria water playground tidak terdapat di kedua taman tersebut. Kemudian analisis berikutnya ada analisis importance performance analysis. Dengan tahapannya melakukan observasi, yang kedua memandu penilaian responden melalui kuesioner, dan ketiga adalah proses dokumentasi. Kemudian analisisnya berikutnya adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapan tabulasi kuesioner, yang kedua menghitung tingkat kesesuaian kinerja, yang ketiga tingkat kesesuaian harapan, dan terakhir adalah tingkat kesesuaian antara kinerja dan harapan. Analisis ini digunakan untuk ke-11 variabel lainnya, variabel atau kriteria lainnya. Kemudian ada nilai kinerja dan harapan dari Taman Superhero. Terdapat berikut ini adalah diagram Cartesius dari klasifikasi dari tiap kuadran untuk tiap-tiap kriterianya. Jadi kuadran A ada prioritas utama, kuadran B ada prestasi, kuadran C ada prioritas rendah, kuadran D prioritas sangat rendah. Berikut ini adalah persebaran kriteria dengan kuadran-kuadrannya. Berikut ini juga nilai kerja dan harapan Taman Anak Tongkeng yang digambarkan dalam diagram Cartesius atau kuadran A dan prioritas utama, kuadran B prioritas prestasi, C prioritas rendah, dan D prioritas sangat rendah. Berikut adalah gambarannya.
Berikutnya ada content analysis, yaitu dengan beberapa tahapannya dan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Kesimpulannya adalah diperoleh nilai kinerja dan harapan dari 12 kriteria yang diteliti dengan kinerja paling rendah yang terdapat pada equipment, lighting, and toilet facilities, dan water playground. Adapun kesimpulan lainnya yaitu kriteria kebutuhan. Berikut ini adalah tambahan kebutuhan kriteria dari 12 kriteria yang diteliti melalui analisis sebelumnya. Dan rumusan kebutuhannya dari kolaboratif seperti ANAP, ahli, dan pemerintah. Kemudian ada fasilitas kerja tambahan dan penunjang yang diinginkan, musola, perusahaan mini, dan ruang laktasi. Rekomendasinya, rekomendasi terhadap pemerintah, rekomendasi untuk lembaga anak, dan studi lanjutan untuk membuat perencanaan ini lebih baik. Adapun kelemahan-kelemahan studinya sebagai berikut.